Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Apa kabar ini, Kak? Sesuai dengan adik-adik yang jauh di bawah. Apa Tapi kabar udah ini, pernah Kak? ketemu kita ya? Udah pernah ketemu ya? Atau belum pada Udah, saat Kak. acara-acara mungkin Iya, himpunan atau apa? Saya pernah ketemu ya? Pernah ya? Iya, pernah, Kak. Acara itu Bina Akrabnya Elektro 18 sama acara MUBES, pembukaan MUBES pas tahun 2018 kemarin. Kan, 2018. Iya, 2018 pas di kampus. Oh, di kampus ya, iya. Soalnya saya terakhir Iya. itu sebelum COVID 2020 ke 2019 yang di Borneo gitu. Iya, itu juga ada. Oh, ada sih. Maaf, tidak terlalu perhatikan. Sama. Ada sekarang sudah. Ya, ini Kak, kan apa? Karena ini kan salah satu ini ya, orang yang paling berpengaruh gitu dengan adanya himpunan kita sekarang. Maksudnya Kakak itu salah satu pencetusnya lah sampai kita punya himpunan sampai berdiri sampai sekarang ini kan. Bisa nggak maksudnya Kakak ceritakan dulu flashback-nya bagaimana gitu pas waktu menjadi masyarakat himpunan mahasiswa elektro itu suka dukanya gimana gitu kan. Oh ya, bisa. Sangat bisa sih. Kalau untuk bicara tentang itu, walaupun itu sudah sekitar berapa ya? 20 21 mungkin 21 tahun ya. Iya. Iya, 21 tahun. Waktu itu kurang lebih umurnya Anda itu mungkin seperti teman-teman yang sekarang lagi wawancara atau bahkan lebih muda dari itu, 18 tahun ya. Iya, 18 tahun. Waktu itu kan ketika kita masih bersama dengan himpunan mahasiswa teknik sipil waktu itu, jadi belum ada himpunan mahasiswa elektro. Nah, belajar dari hal itu, kita berpikiran bahwa seluruh aspirasi, seluruh keinginan, seluruh kepentingan yang ada di elektro itu tidak bisa diakomodir oleh himpunan mahasiswa teknik sipil. Kenapa? Karena kita dari jurusan ataupun program studi yang berbeda sebenarnya. Tapi kemudian disatukan dalam satu himpunan mahasiswa teknik sipil waktu itu. Nah, kita bersepakat beberapa orang ya sampai sekarang itu masih ada, ya. Ada Kak Ogin, Herman namanya, jadi kita panggil. Kemudian ada Kak Pandi Poli, kemudian ada Kak Rizal, kemudian ada Ferdian, kemudian ada Yudi. Nah, itu semua kemudian berpikiran dan bersepakat bagaimana kalau kita membuat ada ini himpunan yang bernama listrik atau elektro atau apa namanya, karena yang harus menaungi teman-teman itu yang secara demokratis, dan alhamdulillah waktu itu Kanda ditunjuk secara bukan aklamasi ya, tapi pemilihan. Secara meyakinkan oleh teman-teman, dan dimulailah waktu itu yang namanya himpunan mahasiswa teknik listrik, bukan elektro ya, bukan hanya Himatel, itu nama awalnya. Jadi lucu, jadi karena kita belum tahu apa-apa, jadi namanya itu Himatel, himpunan mahasiswa teknik listrik. Kenapa Himatel? Karena waktu itu kita berpikiran kalau misalnya ini juga dari jadi teknik elektro, kan Himatel bukan hanya teknik listrik, tapi teknik elektro, EL-nya. Jadi ya seperti itulah. Nah, setelah kemudian karena mengikuti kegiatan ilmiah mahasiswa teknik Indonesia tahun 2000 di Pontianak, kemudian 2001 itu di Manado. Nah, semakin terbuka link kita untuk teman-teman yang berada di luar Sulawesi Tengah, dan itu kita
apa kita berhubungan dengan itu karena penggunaan internet itu hanya ada di rektorat waktu itu. Direktorat, nah kita kemudian berhubungan. Bayangkan ya, kalau kita mau tulis email itu lamanya minta ampun ya. Untuk mengunggah atau mengupload itu sangat lama. Jadi sangat jadul ya, sangat jadul. Nah, tapi keinginan kita yang kemudian menjadikan teknik elektro itu resmi di bulan Oktober. Saya sudah agak lupa ya tanggal pastinya ya sebenarnya. Tapi di bulan Oktober kita mendirikan yang namanya himpunan mahasiswa teknik listrik yang menjadi cikal bakal. Nah, kemudian sekretariat kita itu pertama di belakang ya, hampir di lab mesin, kemudian pindah lagi di ruang depan. Sekarang nggak tahu jadi ruangan apa itu. Nah itu sekretariat kita, kemudian itu digunakan teman-teman semua waktu itu. Jadi semua anggota himpunan adalah semua mahasiswa teknik listrik atau elektro. Karena semua jadi pengurus, karena kan waktu itu angkatannya kita kan masih sedikit, 99. Iya. Nah, sedikit, jadi semua Pertama jadi pengurus ini. Iya, pertama kan. Nah itu perempuan cuma ada 4. Jadi boleh dibayangkan bagaimana perempuan ada 4, kemudian yang laki-lakinya itu dominan semua ya, semua laki-laki dan banyak yang dari jurusan STM. Kalau Anda sendiri dari SMA, nah SMA umum IPA. Tetapi teman-teman yang lain itu banyak yang dari STM, baik jurusan elektronika maupun listrik, karena mereka tertarik masuk di elektro ini. Nah, by the way, kemudian kita setelah itu terbentuk, teman-teman mesin menduplikasi, membuat juga himpunan mahasiswa teknik mesin, dan waktu itu ketua terpilihnya adalah Dwi Asmoro, masih ada sampai sekarang orangnya ya. Dan walaupun tidak sering ketemu, tapi beberapa kali kami juga ketemu dengan orangnya. Nah, kita sangat aktif waktu itu di awal-awal ya, di awal-awal kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, misalnya himpunan mahasiswa elektro yang ada di di kayak Pontianak, kemudian di Manado, kita berpartisipasi ya dalam rangka memperkenalkan teknik elektro UNTAD itu di di Indonesia lah ceritanya. Tetapi memang sangat terbatas dari segi pendanaan maupun kapasitas sumber daya manusianya kita. Karena kalau kita mau bandingkan antara kita dengan teman-teman yang sekarang ini, semua ditunjang dengan gadget yang canggih ya, apalagi di era revolusi industri 4.0 sekarang, apapun kita bisa lakukan lewat gadget kita, lewat smartphone kita. Nah, dulu kita hanya menggunakan yang namanya telepon Nokia 3310, dan itu hanya bisa telepon dan SMS. Bukan kayak sekarang ya, smartphone bisa kita buat apa saja bisa. Nah, itu kemudian yang menjadi kenangan kita pada saat itu. Nah, lanjut, himpunan itu pada awalnya kita mempunyai masa masa bakti itu 2 tahun, bayangkan. Karena memang kita berpikir di awal-awal itu pasti kalau cuma setahun, kemungkinan estafet kepemimpinan itu belum jalan dengan baik. Nah, setelah 2 tahun kita kemudian memberikan tongkat estafet itu kepada adik-adik kita yang angkatan tahun 2000. Nah, disitulah kemudian tahun 2000 itu kalau saya bilang dimulainya abad 21 lah ya. Jadi sudah mulai bagus ya. Sudah mulai bagus, kemudian diteruskan oleh teman-teman angkatan 2000, 2001 dan seterusnya. Nah, apa yang kami bangun? Yang kami bangun adalah fondasi. Fondasi apa? Pertama, kekompakan tim pada saat itu. Yang kedua, apa yang kami bangun, yang kami mau tinggalkan pada saat itu, dan teman-teman waktu itu saya sudah berpikiran dengan teman-teman yang lain, bahwa hari ini kita tidak menikmati apa yang kita tanam. Tetapi, yang akan menikmati itu adalah adik-adik kita. Dan itu terbukti saat ini. Yang kita tanam sekitar 19 tahun lalu, itu dinikmati oleh teman-teman saat ini. Kita belum bisa memberikan yang hal-hal yang banyak mungkin, tapi kita meletakkan satu fondasi besar. Kita berpikiran bahwa
Jurusan ini harus menjadi jurusan paling favorit di karena apa itu elektro paling favorit di tahun 2001 di ITS. Nah itu yang kemudian menjadi mimpi kita ya, mimpi kita setelah ini ya, setelah kita mendirikan himpunan. Saya selalu bilang sama teman-teman, mungkin saat ini kita hanya beberapa orang di kampus ini, tetapi di masa-masa yang akan datang ini kampus akan ramai dan mungkin akan menjadi pusat kegiatan mahasiswa, dan terbukti itu. Kenapa terbukti? Kita bisa menghasilkan yang namanya radio kampus oleh adik-adik kita. Radio kampus itu saya cuma kurang tahu ya sekarang seperti apa, tetapi radio kampus itu buat kita adalah sarana yang paling bagus untuk dikasihkan kegiatan-kegiatan elektro. Kemudian membuat teman-teman semakin percaya diri, kemudian membuat elektro itu semakin dikenal di mana-mana. Nah itu yang kita mau, kita inginkan, dan itu alhamdulillah sekarang ini sedikit demi sedikit, mungkin sekarang sudah banyak ya, itu sudah tercapai cita-cita. Makanya kalau Anda datang ke kampus itu, Anda tidak pernah berpikiran bahwa Anda ini orang lain, tetapi Anda selalu berpikiran bahwa inilah hasil buah karya Anda selama ini. 19 tahun Anda sudah tinggalkan kampus, tetapi Anda bangga ketika Anda datang. Kenapa bangga? Pertama, mahasiswanya banyak. Yang kedua mahasiswanya itu banyak yang berprestasi. Yang ketiga, kampus kita selalu diperhitungkan. Kalau kontes robot, kami selalu monitoring dari tahun 2009 sampai sekarang ini. Bayangkan berarti sekitar berapa tahun Anda monitoring? Sekitar 11 tahun. Iya, 11 tahun. 2009. Sekarang 2020, 11 tahun. Bayangkan dari juara 3, selalu teman-teman mahasiswa selalu laporkan sama Kanda, kita juara Kanda. Karena selalu bilang, alhamdulillah kita juara. Yang bikin kita juara bukan karena peralatan kita, tetapi yang bikin kita juara karena semangatnya kita. Itu yang Kanda bangga. Nah, sampai sekarang makanya setiap Kanda datang ke kampus biasanya ada perasaan haru, biasanya ada perasaan senang, kemudian perasaan bahwa Kanda memiliki kampus ini. Makanya setiap kegiatan kampus yang membutuhkan Kanda untuk datang, kalau tidak ada halangan, pasti Kanda datang. Walaupun itu tidak dapat apa-apa, Kanda tahu. Karena Kanda juga pernah mengalami jadi mahasiswa yang tidak punya apa-apa. Kanda tahu itu. Jadi makanya selalu Kanda menyemangati teman-teman bahwa ingat, apa yang kita tanam pada hari ini belum kita nikmati hari ini. Tetapi apa yang kita tanam hari ini akan kita nikmati di masa yang akan datang. Dan mungkin bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Mungkin seperti itu, Linda. Ya. Wah, luar biasa. Ya. Luar biasa sekali ini kan. Menjadi fondasi lah untuk kami ini, generasi baru, menjadi orang yang buat kami ini merasa bangga. Pokoknya kalau kami ini ditanya di luar sana, oh iya, yang dari mana? Oh iya, itu senior kami loh yang pertama. Jadi ada rasa bangga sendiri gitu juga, punya Kanda gitu. Dan sama, Kanda pun juga bangga dengan teman-teman di kampus, di Kanda, walaupun kadang Kanda ketemu, Kanda sudah tidak ingat. Karena saking banyak, ya, tetapi Kanda sangat bangga. Kenapa bangga? Pertama, teman-teman elektronik itu dengan misalnya dulu sampai sekarang saya nggak tahu sekarang. Tetapi dulu dengan segala keterbatasan, tetapi berbuat yang terbaik. Istilahnya dengan segala keterbatasan yang minimalis bisa berbuat yang maksimalis. Nah itu yang sangat Kanda bangga dan sangat Kanda apresiasi. Makanya setiap kegiatan selalu Kanda kalau berbicara hanya motivasi, karena apa? Itu yang paling penting dimiliki oleh semua. Apa yang paling penting? Apa? Rasa kepercayaan diri kita. Kita percaya diri, jangankan orang Indonesia, orang luar pun kita akan berani bersaing dengan orang. Tetapi kalau hilang kepercayaan diri kita, jangankan dengan orang-orang di luar, dengan anak STM pun mungkin kita akan minta. Kita selalu jaga. Wah, pelajaran juga nih karena saya juga kebetulan dari SMA, jadi kadang kalau lihat yang jurusan anak-anak jurusan yang masuk itu kayaknya mereka sudah lebih tahu daripada saya gitu. Itu dari satu sisi, tetapi dari sisi lain pasti Dinda punya kelebihan. Makanya jangan melihat satu sisi, ketika melihat kelebihan orang lain kemudian kita minder, tidak. Tetapi harus kita lihat bahwa sisi itu mungkin dia lebih, tapi ada sisi kita yang bisa lebih dari dia. Nah,
itu yang harus kita tanamkan, kepercayaan diri. Kepercayaan dirinya kita itu yang membuat kita menjadi orang besar. Karena apa? Seorang Rusdi Mastura, saya tidak kampanye di sini, kalau seorang Rusdi Mastura, saya lihat di catatan blog pribadinya, dia menjadi besar karena apa? Kepercayaan dirinya. Nah, itu yang harus kita bangun. Saat ini tidak ada yang bisa melebihi itu. Karena apa? Kalau orang tidak percaya diri, orang tidak yakin dengan dirinya, bagaimana dia meyakinkan orang lain, bagaimana dia bisa maju dan sukses dari orang. Itu yang harus kita tunggu bersamakan ya. Gitu. Luar biasa sekali ini Kanda. Berarti saya sudah bisa bayangkan ini masa-masanya Kanda pada saat menjadi masyarakat himpunan mahasiswa elektro itu betul-betul penuh dengan perjuangan gitu untuk hasil yang bisa kami nikmati. Padahal bukan Kanda yang nikmati pada saat itu, kami yang nikmati gitu fasilitasnya yang sekarang dari buah jeripaya Kanda gitu. Wah, sangat luar biasa sekali sih untuk kami sebenarnya. Dan Kanda, saya juga ada... Dan memang harus begitu. Iya. Ada pertanyaan lagi nih. Gimana sih, kan dari apa yang Kanda lihat ini, tanggapan Kanda pada himpunan mahasiswa elektro yang sekarang gitu, dan mahasiswa-mahasiswa yang sekarang, bagaimana tanggapan Kanda dengan keadaan yang sekarang itu, apalagi kan sekarang pandemi gitu, gimana gitu kiat-kiatnya? Ya, sekarang kan sebenarnya dengan pandemi ini hampir seiring dengan perjalanan revolusi industri. Kita tahu di revolusi industri 1, kemudian revolusi industri 2. Nah, revolusi industri 3 Kanda di dalam waktu itu penggunaan PLC, Programmable Logic Control. Sekarang apa? Revolusi industri 4.0. Sekarang kenapa dengan pandemi ini begitu masif perubahan dan perubahan gaya hidup masyarakat, kemudian teknologi itu, termasuk sekarang kita Zoom. Kalau dulu mungkin kita tidak akan Zoom kalau tidak ada pandemi ini. Dan kita dipaksa oleh pandemi ini untuk mengikuti ritme perjalanan revolusi industri 4.0. Nah, ini penting, apalagi untuk teman-teman kita yang ada di elektro. Bagaimana misalnya kita yang ada di elektro memanfaatkan. Jadi begini, pandemi itu jangan anggap sebagai sebagai sesuatu musibah yang luar biasa. Tetapi sebenarnya dengan pandemi ini kita harus beranggapan bahwa ini mungkin salah satu peluang kita. Kenapa peluang? Saya katakan. Kenapa? Orang elektro itu kan selalu berbasis online sebenarnya, berbasis teknologi. Ya? Teknologi. Kenapa berbasis teknologi? Nah, Bill Gates mengatakan sebelum pandemi ini ada, sekitar tahun 2010 dia mengatakan begini, usaha yang tidak beralih ke usaha online kemungkinan akan mati beberapa tahun akan datang. Nah, kalau kita lihat sekarang orang tidak beradaptasi, misalnya dengan pandemi ini, dia tidak mau jualan online misalnya, dia hanya mengandalkan offline misalnya, maka dia akan sedikit demi sedikit tergerus. Begitu juga dengan teman-teman di elektro, misalnya tidak bisa memaknai pandemi COVID saat ini, misalnya tidak mau belajar lewat aplikasi Zoom misalnya, hanya mau misalnya chatting-chattingan lewat HP, tidak mau memanfaatkan, kenapa kita tidak membuat satu bukan aplikasi, tetapi mungkin karya-karya kita online kan melalui media-media yang ada ya. Sekarang kan media ada, kan orang beriklan di Instagram. Jadi bukan hanya kita foto-foto, jadi Instagram jadi di post di IG kita, tetapi coba karya-karya yang tetapi tidak monoton ya, tidak membosankan dan kekinian. Jadi ada unsur edutainment. Unsur edutainment itu seperti apa? Unsur edutainment itu mengkombinasikan, mengcombine antara antara pengetahuan, pendidikan, edukasi dengan entertain. Jadi misalnya kita buat menarik. Kan sekarang ini zamannya misalnya, halo guys, semua pada ini. Jadi kalau memanfaatkan hasil karyanya kita, misalnya di IG, kita posting. Jangan posting
itu robot menari, orang bosan. Tapi coba ya, misalnya kita posting misalnya robot itu unik dia. Terus diposting oleh misalnya teman-teman yang berwajah misalnya berwajah manis lah, mungkin perempuan atau laki-laki, dan itu ditandai komentar-komentar kekinian dengan bahasa-bahasa gaul, ya. Orang akan tertarik dengan jualan kita. Tapi kalau kita sekarang tidak bisa memaknai itu, kita misalnya hanya membuat sesuatu yang konvensional, kemudian kita hanya membuat sesuatu dengan cara kita, apa yang menurut kita itu baik, belum tentu orang mau suka, mau beli ya, atau orang suka. Tapi coba kita studi, bukan studi kasus, coba kita adakan penelitian. Kira-kira teman-teman di elektro ini pasarnya kemana? Misalnya, pasarnya kemana? Mau kita jual online kan rumah propertinya orang kan? Atau kita menjual programnya kita? Karena ini pernah saya di elektro itu ada program waktu itu smart home lah, semacam smart home. Jadi semua dikontrol oleh aplikasi yang ada di Android-nya. Matikan lampu di rumah melalui Android, kunci pagar melalui Android. Jadi semua dikontrol oleh ini. Kenapa kita tidak bisa pasarkan itu? Pertama, saya lihat karena kepercayaan dirinya kita itu kurang. Kenapa kurang? Kita malu ataupun takut menawarkan itu kepada orang, takut gagal program. Padahal yang dibutuhkan sekarang adalah kemampuan meyakinkan orang lain, walaupun kita belum sepenuhnya siap, tetapi orang lain sudah beranggapan bahwa kita itu siap. Jadi kepercayaan diri itu penting, ya. Sangat penting. Jadi di kuliah itu bukan hanya membawa kita kepada IP 4,0, tetapi di kuliah itu yang sebenarnya diajarkan adalah membangun kepercayaan diri. Itu yang paling penting. Ingat, orang sukses bukan karena IQ dia, tapi emosional dan spiritual dia yang membuat dia sukses. Kenapa itu membuat dia sukses? Karena orang ber-IQ tinggi, kalau tidak punya emosional ataupun spiritual yang baik, dia pasti cepat putus asa, tidak mau bergaul. Ya? Tetapi kalau orang punya keilmuan, kemudian spiritual dan emosional yang sangat bagus, saya pasti percaya diri, kemudian bisa menjual dirinya ke publik sehingga bisa dipakai. Nah, untuk teman-teman mahasiswa, yang paling penting adalah sekarang bangun kepercayaan dirinya teman-teman, bangun skillnya teman-teman, bangun fondasi itu. Karena apa? Dunia sekarang tidak menanyakan Anda siap atau tidak. Tetapi dunia sekarang ini, ketika Anda keluar menjadi seorang sarjana, guru misalnya, yang di tahun ini adalah Anda siap. Jadi kalau ketika menyandang sarjana elektro ST misalnya, atau sekarang lagi marah kalau kita itu jadi insinyur itu kan. Nah, yang dimau oleh masyarakat adalah kita siap pakai, dan dia tidak mau tahu. Kita bukan hanya tahu di bidang elektro, dia pikir pokoknya semua bidang kita harus tahu. Nah, pentingnya sekarang makanya soft skill-nya teman-teman, kemampuannya teman-teman, kepercayaan diri teman-teman, apalagi teman-teman yang menguasai bahasa selain bahasa Indonesia, coba tolong, pasti teman-teman. Itu yang harus kita rubah. Mindset kita di era revolusi industri 4.0, di era COVID ini harus kita rubah. Kita tidak lagi selamanya bertemu di dunia nyata, tapi kita kebanyakan bertemu di dunia maya. Seperti malam ini kita bertemu di dunia maya, tetapi ini bukan halangan. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak membiasakan diri dengan hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan seperti ini? Kita akan tergeser, kita akan tersingkir, dan kita akan kalah. Makanya di era revolusi industri 4.0 bukan perubahan yang organic growth, tapi radical change. Radical change itu maksudnya perubahan yang radikal, yang sangat fundamental. Fundamental kenapa? Yang dulunya kita tidak pernah mau bertatap muka lewat misalnya ini, lewat laptop ataupun lewat smartphone yang kita punyai, kita akan bertatap muka lewat itu. Mau tidak mau, suka dan tidak suka,
Ketika kita menjual sesuatu produk, kita tidak lagi di offline, tetapi di online. Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang terakhir ini. Ini kan gimana ini? Tadi kan kita sudah cerita tentang flashback, terus juga tanggapannya Kanda tentang apa himpunan mahasiswa elektro di sekarang ini, maksudnya dengan keadaan yang pandemik ini. Jadi yang terakhir ini, bagaimana harapan Anda gitu ke depannya untuk himpunan mahasiswa elektro gitu? Oh, ya. Ini harapannya Kanda sebenarnya tidak muluk-muluk. Mahasiswa elektro itu bisa menjadi yang terdepan di Sulawesi Tengah pada dunia. Kenapa tidak muluk-muluk? Menurut Kanda impian besar itu bukan dibangun dengan hati yang kerdil ataupun semangat yang kerdil. Impian yang besar itu dibangun dengan semangat besar, dengan motivasi yang tinggi, dan kita harus wujudkan. Hari ini banyak orang takut bermimpi besar. Karena apa? Dia ragu dengan kapasitas dirinya. Nah, ini menjadi tanda tanya. Nah, makanya Kanda beberapa kali bilang di tahun 2016, Kanda bilang, Kanda tidak muluk-muluk, Kanda juga yang jadi wali kota. Apakah itu didukung oleh teman-teman? Kanda hanya mengukur. Kanda bilang, Kanda pernah orasi di tahun 2008. Kanda waktu itu, berapa ya? Kanda orasi waktu itu wali kotanya Pak Rusdi Mastulan. Kanda bilang begini, Kanda tegas katakan, Pak Wali Kota hari ini Anda berdiri di situ, tetapi akan datang saya akan berdiri di situ menjadi wali kota Palembang. Apa artinya itu? Anda punya impian besar, ya? Anda punya obsesi besar, punya cita-cita besar, dan itulah mengukur orang kalau ingin besar, cita-citanya harus besar. Tetapi apa? Cita-cita jangan hanya menjadi cita-cita, tapi diwujudkan. Oleh itu, karena menitip pesan buat teman-teman kelompok, jangan takut bermimpi. Bagaimana Anda mau jadi besar, Anda mau jadi sukses, bermimpi saja Anda takut. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekali lagi, jangan pernah takut untuk bermimpi. Karena apa? Mimpi yang kita impikan hari ini, itu kemungkinan besar akan menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Kenapa akan menjadi kenyataan? Karena pikiran alam bawah sadar kita yang terus mendorong kita untuk menjadi apa yang kita pikirkan. Contohnya, misalnya, ketika dulu, misalnya, Anda berkeinginan besar, contoh saja. Suatu saat, kampus ini akan banyak. Suatu saat, elektro ini menjadi jurusan favorit di Unpad. Suatu saat, elektro ini pasti menjadi yang terdepan di Unpad. Dan Anda, apa yang Anda inginkan saat itu, mungkin saat ini sudah menjadi kenyataan. Itulah pentingnya kita, anak-anak elektro, anak teknik. Orang teknik itu pikirnya begini, sederhana saja. Karena mungkin bukan termasuk orang yang saklek. Biasanya memang orang yang dari jurusan misalnya itu biasanya saklek. Tetapi Kanda juga tidak saklek-saklek sekali ya, karena Kanda banyak bergaul dengan orang-orang dari sosial, dari hukum dan segala macam jurusan. Biasanya orang-orang yang saklek itu dia pertama rapi, yang kedua dia sistematis, yang ketiga pasti dia bisa mengukur kemampuannya ketika dia mengatakan sesuatu. Nah, teman-teman, mulai dari sekarang, kalau ini sukses, siapkan diri teman-teman. Sekarang bukan dengan hal yang biasa, tetapi hal yang luar biasa. Kenapa? Orang sukses bukan orang yang karena kebetulan, tapi orang sukses itu dikarenakan dia punya persiapan yang matang. Kamu boleh bayangkan pemain Barcelona, kalau kita bayangkan ya, pemain misalnya Messi di Barcelona itu latihannya seperti apa dengan misalnya pemain liga kampung atau liga antar RT, ya. Persiapannya Messi itu luar biasa, makanya dia jadi pemain bintang. Cristiano Ronaldo persiapannya itu luar biasa, dia sukses jadi pemain bintang. Tetapi kalau pemain tingkat RT, dia pasti habis main bola, merokok kiri kanan, dia tidak perhatikan kesehatan. Apa yang membuat dia tidak sukses? Karena setnya, pola pikirnya,
itu sangat terbatas dan sangat tidak mau menerima perubahan. Karena elektro itu harus siap dengan segala konsekuensi perubahan. Karena elektro itu berubah setiap detik. Teman-teman, jika ingin sukses ke depan, harus mulai dari sekarang merencanakan masa depan. Dan kalau teman-teman tidak merencanakan masa depan, teman-teman di elektro, saya yakin dan percaya teman-teman adalah merupakan bagian dari rencana besar orang lain. Jadi kalau teman-teman mau sukses, rencanakan teman-teman. Jadi sudah berpikir itu 10 tahun ke depan. Jangan baru berpikir bernostalgia. Kita dulu punya himpunan yang hebat luar biasa. Itu nostalgia. Ya, itu nostalgia. Itu akan habis. Tapi kalau kita punya pikiran masa depan, punya planning, punya rencana masa depan, 10 tahun ke depan, saya mau jadi ini. Misalnya, Putri, 10 tahun ke depan, saya mau jadi misalnya konsultan elektro atau konsultan listrik yang paling terkenal di Sulawesi Tengah. Ucapkan itu saat ini, kemudian itu terus yang kita ingat-ingat, pasti usaha kita pasti akan ke situ. Nah, kalau teman-teman tidak berani seperti itu, saya yakin dan percaya teman-teman tidak akan sukses. Nah, itulah yang kemudian apa yang membedakan misalnya generasi kita dengan generasi saat ini, generasi kita pada saat itu dengan segala keterbatasan berani bermimpi, dan alhamdulillah mimpi itu jadi kenyataan, berperintah itu. Dan teman-teman sekarang harusnya 2 kali atau 10 kali lipat berani dari kita untuk bermimpi di masa yang akan datang. Kenapa kita tidak pernah berpikir seperti yang punya misalnya Belfast? Siapa yang punya ruang guru? Saya masih muda sekali, ya. Saya ruang guru, kemudian jadi staf khusus presiden, kan? Teman-teman harus berani bermimpi. Saya mau jadi misalnya diplomat senior Indonesia misalnya ini. Seperti diplomat kita yang baru-baru ini yang menegur Vanuatu ya, di Dewan PBB tahunan ya. Kenapa kita tidak berani begitu? Apa yang membedakan anak UNPAD misalnya, anak UGM misalnya, anak Universitas Indonesia misalnya, anak dari misalnya orang-orang yang kuliah yang di Harvard University di Amerika atau di Oxford, mungkin di Inggris, apa yang membedakan? Mindsetnya. Ya. Mindset ini kalau sudah terbentuk, optimis, stay positif, pasti sukses. Tapi kalau mindsetnya kita, mindset kampungan, selalu negatif berpikir, selalu pesimis, apa begini kita tidak akan pernah sukses. Ingat, ya, kalau sering baca sejarah, Soekarno itu punya impian besar di masa muda. Nah, dia menjadi presiden belum sampai umur 50. Keluar atau 30 lebih. Itu karena apa impian besarnya? Nah, teman-teman, pesan Kanda terakhir, teruslah bermimpi, teruslah berpikir positif, teruslah memotivasi diri sendiri. Jadi motivasi itu bukan hanya dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Kenapa? Teman-teman akan sukses ditentukan oleh diri teman-teman sendiri, bukan orang lain. Bukan karena teman-teman punya orang tua sukses, kemudian teman-teman tidak mau belajar, tidak mau mendorong diri, tidak mau termotivasi, pasti tidak sukses. Jadi yang teman-teman lakukan adalah saat ini adalah memotivasi, kemudian melihat peluang sekecil apapun peluang itu. Peluang yang paling bagus adalah bukan menghindari badai, tapi bagaimana bisa menarik di atas badai. Itulah yang mungkin kami bisa kasih untuk teman-teman pada malam hari ini. Mungkin ya, 1-2 apa yang kami ucapkan mungkin bisa menambah hasanah pengetahuan teman-teman, motivasi dari teman-teman karena yang selama ini Anda mungkin tidak bisa lihat setiap hari, tetapi Anda bisa merasakan kehadiran teman-teman. Kalau Anda di WA, Anda di telepon, ataupun Anda bersua lewat media-media. Mungkin itu bisa. Iya. Wah, luar biasa sekali nih Kanda. Sebuah pelajaran juga untuk kami-kami nih yang masih baru.
yang mungkin mentalnya masih belum apa-apa ini kalau dibanding dengan Anda ini mental masih mental loyo, mental kerupuk. Tapi kan bisa jadi mental baja kan. Iya. Mudah-mudahan, amin ya Allah. Ya, amin. Ya, terima kasih Kanda untuk podcast hari ini, sangat Ya, sangat sangat menginspirasi dan juga memberi kami ini pelajaran bahwa apa yang kami lalui sekarang ini dulunya itu sangat-sangat rumit untuk bisa mendapatkan apa yang kami nikmati saat ini gitu, cerita yang saat ini. benar. Jadi, apa ya? Karena juga sebenarnya bangga ya dengan teman-teman saat ini. Kenapa? Teman-teman itu masih tetap memelihara kekeluargaan yang bagus di elektro, termasuk dengan para seniornya. Dinda-dinda ini sudah lama sebenarnya. Kita kan ber, eh, apa, angkatan yang beda beberapa generasi ya, jauh ya. Tapi yang mengikat kita itu adalah satu kesatuan bahwa kita ini anak elektro dulunya ya. Kan ini sekolah ini ada tiga kali sekolah kan, D3 di elektro, S1 di ilmu pemerintahan dan S2 di manajemen. Tetapi Kanda selalu ingat itu elektro. Apa? Karena itu tadi, pertama, Kanda bangga masuk elektro itu. Karena membuktikan dada ketika masuk kampus. Dan Kanda juga harus bangga ketika keluar. Karena kan elektro harus bangga dilihat oleh adik-adiknya. Harus bisa memusingkan dadanya, menegakkan mukanya ketika datang ke kampus. Itu tandanya apa? Dia harus sukses. Sehingga dia tidak malu ke kampus, tidak malu ketemu dosen, tidak malu ketemu angkatan-angkatannya, tidak malu ketemu adik-adik. Nah, kalau kita tidak sukses, kan kita malu kan? Itu sudah alamiah. Jika kita tidak sukses, kita ketemu teman kita yang sukses, pasti kita malu. Nah, untuk itu, jangan sampai kita malu, kita harus sukses. Motivasinya sederhana saja. Sampai ke sesederhana itu motivasi kita, yang bisa memotivasi kita lakukan. Apalagi ada motivasi yang lebih besar, misalnya Putri, karena saya mau jadi wali kota perempuan pertama di kota Palu, atau gubernur perempuan pertama di Sulawesi. Kenapa tidak? Ini bukan impian. Orang akan ketawa kan biasanya, tetapi orang akan terdiam jika itu menjadi kenyataan. Sampai yang sangka misalnya, Buing itu nama orang, dan itu bikin pesawat Buing. Nah, Buing itu ketika menganukan cita-citanya, pasti orang pertama skeptis. Masa? Tetapi lama-lama orang percaya. Ya. Jadi tidak ada yang mustahil. Jadi harus berkarya, harus bercita-cita, terus menjaga harapan. Ya. Jadi kalau apa namanya, Renald Kasali, tahu Prof. Renald Kasali? Teman-teman biasanya familiar dengan Prof. Renald Kasali? Itu guru besar di Universitas Indonesia, guru besar ekonomi. Jadi ada buku yang dia tulis itu sangat bagus. Namanya adalah Manajemen Harapan dan Pesta Perubahan. Sekarang adalah zamannya di mana kita harus memaknai suatu perubahan. Perubahan itu adalah pesta buat kita dan harapan itu akan terjadi. Nah, olehnya ke depan, teman-teman semua di himpunan jadilah mahasiswa yang baik, kemudian mempunyai cita-cita, obsesi yang tinggi, dan wujudnya sederhana. Seperti itu. Terima kasih nih Kanda sudah ditanya, sudah ada podcastnya, sudah dikasih juga inspirasi. Terima kasih banyak nih Kanda. Sama-sama Linda, salam semua buat teman-teman yang di elektron ya, walaupun nanti kita tidak bertemu secara tatap muka. Yeah, Lewat media seperti ini.